Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Adi Ojol yang setiap harinya masih ngojol. Salam pena peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah. Tetap semangat. Oke, harus selalu semangat dong. Nggak boleh kendor gitu kan. Pejuang nafkah, pejuang rupiah, pejuang keluarga gitu kan ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih informasi tips atau cara gitu ya, supaya Google Map kita itu akurat gitu. Jadi saya nemuin cara nih. Sebenarnya sih memang ini cara nggak asing gitu ya. Mungkin banyak para driver-driver lain atau konten-konten kreator ojol lain ngasih tahu tentang hal ini, settingan di Google Map, cara nuyul di Google Map yang aman dan Grab pun tidak melarang gitu. Jadi ada teman-teman nggak usah pakai tuyul, nggak usah pakai GPS tambahan atau pakai mod, ada settingan di Google Map cara nuyul yang aman gitu. Nggak usah yang aneh-aneh lah. Grab juga nggak ngelarang cara ini karena emang ini tidak merugikan semua driver atau tidak merugikan semua kalangan driver yang lain. Tapi kembali lagi nanti, walaupun kita udah setting Google Map ini gitu, tapi tidak lepas dari kita juga harus setting akun Grab drivernya, seperti kayak top up saldo, dompet kredit, seperti kalau habis nganter orderan harus di top up dari dompet tunai ke dompet kredit, entah itu 100 perak, 200 perak atau 1000 perak gitu. Terus juga kayak analisa, terus kayak yang lain-lainnya kita hapusin cakenya setiap pulang narik atau mau berangkat narik, kita log out terus login lagi gitu ya. Itu juga nggak lepas dari itu ya. Tapi settingan ini tuh akan lebih membantu maksudnya lebih membantu mengcover gitu, biar lebih enteng lagi akunnya. Karena kan kita akun driver itu nggak lepas dari map ya, dari titik lokasi kita. Jadi kalau titik lokasi kita akurat, insya Allah orderan pun akan cepat dibagi atau cepat masuk ke akun kita gitu. Jadi kayak di online ini kan, kayak kita kerja di online ini kayak Grab, Gojek, Maxim ataupun yang lainnya, kita harus mengakuratkan lokasi. Sebelum saya lanjut ke topik pembahasan gitu kan, memang kan saya harus menjelaskan dulu sebelumnya, biar nantinya nggak jadi salah paham lagi atau gagal paham lagi. Karena di video-video sebelumnya saya menemukan orang yang gagal paham dengan video yang saya kasih gitu. Oke, nggak usah dibahas yang itu, kita langsung saja ke aplikasi Google Map-nya. Teman-teman buka aplikasi Google Map. Nah di sini kan ini di beranda utama ini, ketika sudah terbuka Google Map, di sini ada titik biru nih. Nah, titik biru, teman-teman klik titik birunya. Nah, teman-teman di sini klik kalibrasi dulu. Kalau memang kalibrasi teman-teman rendah ya, kita cek dulu kalibrasi. Nah, di sini kalau kalibrasinya tinggi, kita klik selesai. Nah, teman-teman klik lagi yang titik birunya. Klik titik birunya, langsung di sini kita klik simpan tempat parkir. Nah ini teman-teman, karena kenapa gunanya kita harus menyimpan tempat parkir? Karena kalau yang titik biru ini kadang-kadang kita suka mental-mental, aclok-aclokan gitu, pindah-pindah. Nah kalau kita menyimpan titik parkir di sini nih, titik parkir, jadi titik kita akan terbaca bahwa kita memang parkir di situ, walaupun titik birunya itu mental-mental kemana-mana gitu. Karena kita udah klik titik parkir di sini, jadi udah permanen tak gitu. Oh misalkan saya nih, si Adi parkirnya di sini. Oke, jadi insya Allah ini akan lebih mempermudah kita mendapatkan orderan ataupun ataupun
lebih dipercepat gitu ya, karena memang posisi kan seperti yang teman-teman tahu, orderan itu masuk sesuai driver yang terdekat di sana gitu. Itu kalau misalkan menurut sistem yang memang driver yang ori ya, driver ori, aplikasi ori gitu, pasti memberikan orderan ke driver yang paling dekat. Nah, kalau misalkan teman-teman udah dapat orderan, teman-teman klik lagi ini yang titik parkirnya yang merah ya, klik langsung. Di sini kan ada tulisan rute info selengkapnya. Nah, teman-teman klik info selengkapnya lalu hapus gitu. Udah, dari situ baru teman-teman hapus, barulah gitu kan kita jemput penumpang gitu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mangkal, teman-teman simpan titik parkir, ketika teman-teman sudah dapat orderan, nah klik yang itunya, parkirnya, titik parkirnya, langsung klik info selengkapnya, langsung hapus. Udah. Dan ini pun aman, saya jamin 100% aman. Grab pun tidak melarang, karena ini tidak merugikan driver-driver lain ya. Nah, jadi ini gunanya menyimpan titik parkir itu seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, ini akan lebih mempermudah atau mempercepat dibagi orderan gitu. Tapi tidak lepas kembali lagi seperti yang saya bahas sebelumnya, kita juga harus setting di akun drivernya. Kita juga harus berusaha bersihin kayak cake drivernya, akun Grab drivernya kita login gitu kan, kayak kita harus top up biar terbaca oleh sistem gitu. Jadi gitu teman-teman, ini yang sudah saya rasakan selama hampir 2 minggu apa 3 minggu gitu ya. Jadi saya sebelum bikin video, setiap konten yang saya bikin, sebelum saya bikin video saya jajal dulu betul apa enggaknya gitu. Tapi memang saya juga melihat di YouTube gitu ya, banyak driver-driver lain, konten-konten kreator lain yang menyarankan menggunakan titik parkir ini. Tapi sebelumnya saya terapin dulu gitu kan, saya terapin dulu bener apa enggak nih gitu. Jangan sampai bikin konten hoax gitu. Bener apa enggak nih? Dan ternyata alhamdulillah bener teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu gitu kan, coba mulai sekarang, setelah lihat video ini, coba mulai sekarang terapkan sistem seperti ini di Google Maps. Simpan lokasi target dimanapun teman-teman mangkal gitu. Misalkan mau dimanapun teman-teman mangkal, insya Allah lah ada manfaatnya nih gitu titik parkir. Karena kan kita secara logika aja, ini kita udah parkir di sini nih gitu. Contoh lah kayak kita bicara logika ya, ojek pangkalan gitu. Nah, ojek pangkalan kan mangkal misalkan di pertigaan, berarti otomatis si penumpang bakal menuju ke ojek pangkalan ke pertigaan itu, karena di pertigaan itu ada ojek pangkalan gitu. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi otomatis kan si penumpang tahu nih ada ojek pangkalan itu di pertigaan gitu. Nah, pasti si penumpang bakal nyamperin ojek pangkalan di pertigaan gitu. Nah, itu pun seperti itu. Nah, ini kita nyimpen titik parkir nih di satu lokasi, tempat kita berhenti, tempat kita ngaso, tempat kita mangkal. Nah, insya Allah otomatis orderan pun akan masuk ke yang terdekat ke kita lah gitu. Kalau kita parkir di sini gitu, masuklah ke kita kalau ada orderan yang dekat dari lokasi kita ini gitu. Jadi pasti bakal masuk gitu. Nah, itulah seperti itulah kurang lebihnya ya. Oke, tapi kembali lagi ya, bukan maksud saya mengajari ikan berenang. Saya paham teman-teman pasti lebih paham apa yang saya sampaikan ini, pasti mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Tapi saya ingatkan kembali, takutnya teman-teman lupa, namanya manusia kan ada sifat lupa. Kita saling mengingatkan sesama driver, sesama ojol, sesama pejuang keluarga, pejuang nafkah gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu aja, nggak usah berlama-lama, nggak usah panjang-panjang, intinya seperti itu. Gunakan simpanlah titik parkir gitu, gunakanlah Google Map
ketika kita mangkal di suatu tempat, buka Google Map, langsung klik titik parkir, simpan titik parkir di situ gitu. Walaupun kita cuma ngopi doang nih, ya cuma ngopi doang, terkecuali kalau memang teman-teman mangkalnya itu memang offbeat gitu, mau istirahat, nah jangan simpan titik parkir. Percuma kan nyimpan titik parkir kalau misalnya teman-teman nggak on. Oke teman-teman, seperti itu. Oke, nanti kalau lama-lamaan jadi ngelawak sih ya teman-teman. Itu aja info yang bisa saya kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seberjangan, salam setraspal.